Bye. Semangat! Semangat! Halo Sobat Genjo, selamat malam. Malam ini Papi Ken mau nyobain permainan. Permainannya apa coba? Jadi permainannya ini ada pohon besar 2, terus nanti matanya ditutup, terus kita harus jalan melewati tengah-tengah pohon itu. Nah, mitosnya katanya banyak yang nggak berhasil ketika jalan lurus tiba-tiba melenceng ke kanan, melenceng ke kiri atau muter-muter, jadi nggak ngelewatin sih pohon 2-nya itu. Udah tahu belum pohonnya itu ada di mana letaknya? Betul banget, letaknya ada di Yogyakarta, di alun-alun Yogyakarta dekat keraton. Pengen tahu pohonnya seperti apa? Itu dia, let's go! Hai Sobat Genjo, sekarang kita nyobain ya. Nanti misinya itu kita harus lewatin kedua buah pohon itu ya, dengan mata ditutupnya. Ini pohonnya sih katanya pohon beringin, letaknya ada di alun-alun Yogyakarta, alun-alun selatan Yogyakarta. Terus nanti Papi Ken, Mami Ken mau coba matanya ditutup, terus kita lewatin. Siapa tahu berhasil. Konon katanya kalau misalnya kita berhasil lewatin itu, nanti cita-cita kita bisa tercapai. Amin. Semoga ya. Doakan kita biar kita bisa ngelewatin 2 pohon beringin itu. Oke? Bye-bye. Halo Sobat Kenzo, Assalamualaikum. Siapa nih Sobat Kenzo yang belum pernah ke alun-alun selatan Yogyakarta? Alun-alun ini dikenal dengan sebutan alun-alun kidul atau Alkid, berada di belakang keraton Jogja. Nah, sekarang kami mau coba melewati pohon beringin kembar ini dengan mata tertutup. Bisa nggak ya? Tonton terus ya. Ayo, Sobat Kenzo, kita mulai ya. Matanya tutup dulu. Kita acara apa ini? Masangin. Ini acara masangin. Masuk di antara waktu masangin. Udah, yuk mulai. Oke, maju. Sekarang kita bahas tentang sejarah dan mitos alun-alun selatan Jogja yuk. Menurut sejarah, alun-alun kidul dibuat untuk mengubah suasana bagian belakang keraton menjadi seperti bagian depan. Karena Gunung Merapi, Keraton Jogja, dan Laut Selatan jika ditarik dalam satu garis imajinar akan membentuk satu garis lurus. Nah, agar posisi Keraton Jogja tidak seperti membelakangi Laut Selatan, maka dibangunlah alun-alun selatan. Menurut kepercayaan kejawen, alun-alun kidul digunakan sebagai tempat peristirahatan para dewa dan dijadikan tempat untuk menenangkan hati. Udah gagal. Gagal. Kok bisa ya? Bisa ya? Oke. Rancangnya jauh sekali. Kalau saya waktu itu Sekarang Mami Ken nih, kita lihat berhasil atau enggak. Jangan ada yang kelihatan. Ini berapa? Ini berapa? 3. Ya betul. Yuk, siap. 1, 2, 3. Tuh tujuannya ke pohon itu. Pada masa Kesultanan Yogyakarta, alun-alun kidul digunakan sebagai tempat untuk latihan ketangkasan prajurit keraton. Seperti berkuda atau setonan, lomba memanah sambil bersila atau manahan, dan adu harimau atau rampok harimau. Sejarah alun-alun Jogja tidak lepas dari beringin kembar di tengah alun-alun. Dulu prajurit keraton sering berlatih konsentrasi dengan berjalan di antara beringin dengan mata tertutup. Tradisi itu dinamakan dengan masangin. Udah. Nggak berhasil juga. Nggak berhasil juga, gagal.
Lurus tahu, perasaan udah lurus deh. Nanti kita coba lagi ya. Nih, jadi Pak Piken mau nyobain lagi nih, masih penasaran. Oke, kita coba ya, Sobat Kenjo. Siapa tahu yang kedua ini percobaannya bisa berhasil. Ya. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Kini tradisi masangin makin populer dan banyak ditiru oleh para warga lokal maupun pendatang dari berbagai penjuru, membuat alun-alun kidul makin populer. Dalam upacara Keraton Jogja sendiri, tradisi masangin dilakukan setelah topo bisu atau tapa bicara yang diadakan setiap malam 1 suro. Ritual ini dilakukan demi mengharapkan keberkahan dan keselamatan keraton. Nah, dari tradisi masangin ini muncullah mitos bahwa siapapun yang bisa melewati pohon beringin kembar ini dengan mata tertutup, maka cita-citanya akan terkabul. Karena kami penasaran, jadi kami coba tradisi ini. Masalah cita-cita kita terkabul atau enggak, itu semua tergantung kehendak Tuhan ya Sobat Kenzo. Yang penting kita harus terus berusaha dan berdoa. Dah, buka Bi. Gagal. Gagal. Gak. Ini Sobat Kenjo udah 2 kali percobaan gagal nih. Tadi awalnya udah ini loh, udah tengah-tengah terus. Lurus ya. Heeh. Nanti kita coba percobaan ketiga ya. Terakhir nih, percobaan terakhir. Kalau misalnya masih gagal, ya sudah, berarti belum rezekinya bisa melewati pohon beringin ini ya. Bye-bye. Mami Ken, percobaan kedua untuk melewati pohon beringin kembar di depan sana. Udah? Sini, lurusin dulu. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Ada satu cerita di zaman Sultan Hamengkubuwono pertama, yaitu dahulu putri sultan akan dipinang oleh pemuda yang tidak putri sukai. Lalu ia meminta syarat. Pemuda tersebut harus bisa berjalan dengan mata tertutup dari pendopo di utara, melewati beringin kembar menuju pendopo selatan alun-alun. Ternyata sang pemuda gagal memenuhi syarat sang putri. Kemudian Sultan memberikan sabdanya bahwa siapa saja yang dapat melewati syarat sang putri hanyalah pemuda yang hatinya benar-benar bersih dan tulus. Hingga pemuda dari Siliwangi mampu memenuhi syarat tersebut dan akhirnya menikah dengan sang putri. Berhasil. Hebat, berhasil. Ini tadi garis finishnya nih. Keren. Oke, berhasil melewati pohon beringin kembar. Gimana perasaannya? Deg-degan. Kok nggak nyampe-nyampe? Tadi aku sempat belok ya? Belok, terus kamu belokin lagi. Oke, good job. Semoga apa yang dicita-citakan bisa berhasil. Amin. Oke. Bye. Bye-bye. Oke, kesempatan terakhir, kesempatan ketiga. Semoga berhasil. Yo, let's go. Ikuti kata hati, Pi. Berhasil! Akhirnya percobaan ketiga berhasil. Aku tahu triknya berarti. Apa? Ya, triknya. Jadi, kalau Sobat Kenjo udah mulai terasa kehilangan keseimbangan, berhenti dulu. Pastiin berhenti dulu 1-2 detik, terus melangkah lagi. Nah, itu kemungkinan jalannya akan lurus. Tapi kalau dari awal maju terus,
nanti kita nggak kerasa itu tuh sebenarnya nggak maju lurus, tapi kadang ke kanan melenceng, kadang ke kiri. Jadi kalau udah ngerasa itu kira-kira ini nggak lurus, berhenti aja dulu sejenak, terus jalan lagi. Iya. Semoga itu trik yang Pak Piken pakai ya, semoga bisa berguna juga buat sobat ini di rumah ya. Jadi Pak Piken berhasil di percobaan ketiga, Pak Piken berhasil di percobaan kedua. Oke Sobat Genjo, sampai di sini dulu ya aktivitas kita di Beringin Kembar alun-alun Yogyakarta. Tonton keseluruhan kita lainnya di Yogyakarta. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sobat Genjo. Bye bye, let's go. Yeay, alhamdulillah akhirnya kami bisa melewati pohon beringin kembar ini, dan yang pasti rasa penasaran kami udah terobati. Karena udah malam, waktunya kami undur diri. Terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Assalamualaikum.